Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, jurusan Hubungan Internasional NIM F00220 Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato mengenai peran wanita dan kesetaraan gender dalam bermasyarakat. Dan pidato ini bermaksud untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Ahsan Jalaluddin selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat, Bapak Dr. Burhanuddin selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta para dosen yang saya hormati, terkhusus kepada Bapak Abdul Muthalib selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan terakhir kepada rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama tentunya saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan curahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang tak hingga atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Bermasyarakat. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum saya memulai berpidato, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa poin yang saya akan uraikan dalam pidato kali ini. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, peran ganda perempuan dalam konteks kesetaraan gender. Yang kedua, pentingnya peran perempuan dalam pembangunan masyarakat dan sebuah negara. Dan yang terakhir adalah pentingnya paham feminisme sebagai solusi diskriminasi bagi wanita. Hadirin sekalian yang berbahagia, partisipasi perempuan di zaman ini bukan hanya sekedar menuntut kesetaraan hak, tetapi juga menyatakan fungsinya yang memiliki sebuah arti bagi pembangunan dalam masyarakat pada sebuah negara. Dilihat dari potensi perempuan sebagai sumber daya manusia, maka tentunya upaya dalam mengikutsertakan perempuan dalam proses pembangunan bukan lagi merupakan bentuk dari sisi kemanusiaan saja, melainkan juga merupakan sebuah tindakan yang sangat bijak. Mengapa? Karena tanpa adanya kontribusi dari perempuan dalam proses pembangunan maupun aspek kehidupan lainnya, hal ini menunjukkan adanya pemborosan dan memberi dampak negatif terhadap kemajuan ekonomi dalam sebuah negara. Partisipasi perempuan menyangkut peran tradisi dan transisi. Peran tradisi atau domestik mencakup peran perempuan sebagai istri, ibu, dan pengelola rumah tangga. Sementara peran transisi meliputi fungsi perempuan yang menyatakan bahwa wanita sebagai tenaga kerja yang turut aktif dalam kegiatan ekonomis atau mencari nafkah di berbagai kegiatan sesuai dengan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki serta lapangan pekerjaan yang tersedia. Hadirin sekalian yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterlibatan perempuan dalam hal ekonomis, meskipun sudah sangat banyak terlihat, namun masih saja di berbagai negara belum diakui membawa dampak terhadap peranan perempuan dalam kehidupan berkeluarga. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah semakin banyaknya perempuan membantu suami mencari tambahan penghasilan. Selain karena didorong oleh kebutuhan ekonomi, keluarga, serta keadaan yang krisis, perempuan juga dapat mengekspresikan diri mereka melalui berbagai bidang pekerjaan di luar rumah yang mereka sukai di tengah masyarakat maupun berkeluarga. Keadaan ekonomi keluarga yang memengaruhi kecenderungan perempuan untuk berpartisipasi di lapangan kerja agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Hadirin sekalian yang berbahagia, bukankah sudah begitu tampak bahwa sebagian besar masyarakat secara umum sepakat bahwa peran perempuan tidak bisa dipisahkan dengan peran dan kedudukan mereka dalam keluarga? Mengingat fakta di masa lalu bahwa perempuan lebih banyak terkungkung dalam peran mereka sebagai pendamping suami, pengasuh anak, dan pengurus rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Namun saat ini, seiring dengan kemajuan ekonomi dan meningkatnya pendidikan bagi wanita, maka banyak ibu rumah tangga yang tidak hanya berfungsi sebagai pengurus rumah tangga saja, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam menyalurkan minat, karya, dan mengekspresikan diri mereka di luar rumah mereka. Namun, sampai saat ini, peran wanita serta kesetaraan gender dalam memperoleh hak dan lainnya masih belum menjadi hal yang wajar di berbagai negara.
sebagian kasus yang ada, contohnya di negara India. Dalam hal pendidikan hingga pekerjaan, perempuan memiliki kesempatan yang sangat kecil dibandingkan laki-laki, karena mereka dianggap sudah siap untuk menikah dan memiliki anak. Karena fakta inilah, laki-laki lebih diprioritaskan untuk menempuh pendidikan serta menjalani karir yang mereka inginkan. Dalam kasus lain pula, yakni di negara yang sudah maju seperti Inggris, bahkan masih terdapat diskriminasi pada wanita dalam kebijakan mereka. Meskipun negara Inggris yang notabene-nya memiliki pendapatan negara yang cukup tinggi, yakni sekitar 2,6 triliun US dollar. Namun mereka masih mendiskriminasi perempuan dalam hal pembagian upah. Inggris yang dikenal sebagai negara yang sudah menerima kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal pekerjaan dan gaji. Tetapi pada kenyataannya, perempuan masih di bawah 16,8% dibandingkan dengan upah laki-laki untuk posisi dan jabatan yang sama. Diskriminasi pada pembagian upah biasanya banyak terjadi di negara-negara berkembang yang tentunya memiliki pendapatan di bawah atau rendah, yang mengakibatkan ketidakmerataan gaji, dan juga adanya sistem patriarki yang diyakini oleh negara-negara, yaitu sebuah budaya di mana laki-laki dalam sistem sosial ditempatkan pada posisi yang mendominasi, pemegang kekuasaan utama atas perempuan, anak-anak, dan lainnya. Contoh terdekat lainnya, yakni di negara Indonesia, di mana perempuan masih saja dibatasi dalam hal diberi kesempatan dalam bidang politik maupun kekuasaan. Bahkan, jumlah caleg perempuan diberi batasan menjadi 30%. Dalam ruang lingkup politik, perempuan memang masih sangat jarang diberi kesempatan. Budaya patriarki yang melekat dan diyakini setiap negara memang sangat menghambat kemajuan seorang perempuan dan kerap disepelekan dalam hal jabatan dan peran-peran besar yang umumnya hanya dipercayakan pada kaum lelaki. Bukan hanya soal posisi maupun jabatan, perempuan juga disepelekan dalam hal upah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa secara ringkas, beberapa negara baik negara berkembang maupun yang sudah maju, sangat banyak contoh kasus kesenjangan yang dialami wanita di berbagai penjuru dunia, baik di negara sendiri maupun di negara luar lainnya. Pembagian kerja laki-laki dan perempuan dapat dilihat daripada aktivitas fisik yang dilakukan, di mana perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga tidak dinilai sebagai pekerjaan karena alasan ekonomi semata. Akibatnya pelakunya tidak dinilai bekerja. Permasalahan yang muncul kemudian adalah pekerjaan produksi atau publik yang berhubungan dengan uang. Uang merupakan sebuah kekuasaan yang berarti akses yang besar ke sumber-sumber produksi, yang berarti pula status tinggi dalam masyarakat. Dalam perkembangan budaya, konsep tersebut berakar kuat dalam adat istiadat yang kadang kala membelenggu perkembangan seseorang. Dengan adanya sistem tersebut, perempuan menjadi pantang untuk keluar rumah. Seorang anak perempuan yang harus mengalah untuk tidak melanjutkan sekolah, harus menerima upah yang lebih rendah, harus bekerja yang lebih keras untuk menggendong anak, hanya karena fakta bahwa dia perempuan. Ketidakadilan yang sangat kontras terlihat bagi perempuan dalam masyarakat ini akan memunculkan persepsi bahwa perempuan dilahirkan untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih terbatas jumlahnya dengan status pekerjaan yang lebih rendah pula. Di negara berkembang, tingkat pendidikan yang sangat rendah dengan keterampilan rendah pula memaksa perempuan memasuki sektor informal yang sangat eksploitatif dengan gaji sangat rendah. Jam kerja yang tak menentu dan panjang, tidak ada cuti dengan bayaran penuh serta keuntungan-keuntungan lainnya. Poin selanjutnya adalah peran ganda wanita. Kemajuan ekonomi dan globalisasi membuat pasar kerja semakin kompleks. Dampak lain dari kemajuan tersebut semakin banyaknya status kerja serta lowongan kerja bagi wanita yang tentu saja sesuatu yang baik. Walaupun angka partisipasi angkatan kerja wanita meningkat, akan tetapi tidak sedikit pula wanita yang bekerja di luar sektor informal. Hal ini berkaitan dengan peran-peran ganda wanita sebagai ibu yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga, termasuk membesarkan anak, serta sebagai pekerjaan perempuan. Keterlibatan perempuan saat ini bukan sekedar menuntut kesetaraan hak saja, tetapi juga menyatakan fungsinya dalam pembangunan masyarakat dan bernegara.
Hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya pembagian secara gender ini sangat tidak adil bagi perempuan, karena selain mereka terlepas dari hak-hak mereka, hal ini juga mengurung wanita dari mengeksplor minat serta menempatkan mereka pada kedudukan yang terbatasi terhadap laki-laki, sehingga cita-cita untuk mewujudkan wanita sebagai mitra yang sejajar dengan laki-laki itu menjadi sangat sukar. Hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, terdapat beberapa hambatan secara umum yang menghambat perempuan dalam dunia pekerjaan. Terdapat 3 poin. Yang pertama, hambatan eksternal atau masalah tata nilai sosial kultural tiap individu, bahwa kurangnya kesadaran tiap individu akan kesetaraan gender. Yang kedua adalah hambatan internal, hambatan yang datang dari kaum perempuan itu sendiri atas kemauan mereka untuk menjunjung tinggi hak-hak yang ada dalam diri mereka. Dan yang terakhir adalah hambatan dari sistem pemerintah, adanya aturan perundang-undangan yang berlaku dalam sebuah negara. Poin yang terakhir adalah feminisme sebagai solusi diskriminasi terhadap wanita. Perbedaan gender dalam pandangan kaum feminis tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Ketidakadilan gender menurut Mansur Faqih termanifestasikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah marginalisasi atau proses kemiskinan ekonomi. Yang kedua adalah subordinasi atau pembatasan hak-hak yang sama bagi perempuan dalam putusan politik. Dan yang terakhir adalah pembentukan stereotip atau pelabelan negatif terhadap wanita. Feminisme kemudian mengangkat tema peran ganda perempuan sebagai upaya untuk menyelesaikan ketidakadilan yang dirasakan perempuan. Melalui inilah, pemilihan antara wilayah publik dan domestik mulai lahir karena konsep peran ganda yang dijalankan oleh feminisme itu sendiri. Peran ganda inilah yang ditujukan sebagai 2 atau lebih peran yang dimainkan perempuan. Konsep ini dimaksudkan agar perempuan tidak terus-menerus berputar pada sektor domestik, tetapi juga dalam sektor publik. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kenyataannya, data statistik di seluruh dunia memang selalu menunjukkan angka partisipasi perempuan dalam pasar kerja dan politik selalu lebih kecil dari laki-laki. Hal itu tidak dapat dipungkiri lagi. Akhir kata dan inti dari isi pidato saya bahwa perempuan dan laki-laki bukanlah makhluk yang berbeda sama sekali, tetapi juga tidak benar-benar sama. Perempuan dan laki-laki, diri yang satu meski menempati 2 raga yang berbeda. Kita bukan lawan jenis, melainkan pasangan jenis, yang diciptakan bukan untuk saling menindas dan menguasai, tetapi untuk saling mengutuhkan dan memenuhi, sehingga tercapai kedamaian dan kesejahteraan di seluruh belahan dunia. Kiranya hanya demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.